Selamat siang, Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian. Salam sejahtera dan terima kasih atas kehadiran Anda dalam acara Public Expose PT Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK) tahun 2025. Sebagai informasi, PT Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK) atau ISSP resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 13 Februari 2013 dan bergerak di bidang industri manufaktur pipa baja. Spindo berfokus pada perancangan dan produksi berbagai jenis produk pipa baja, baik untuk memenuhi pesanan maupun persediaan, termasuk pipa berbahan karbon hot rolled, karbon cold rolled, dan stainless steel. Produk pipa Spindo digunakan untuk berbagai sektor industri, seperti infrastruktur, otomotif, minyak dan gas, furnitur, dan lain-lain. Sebelum memasuki rangkaian acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon para hadirin untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Selanjutnya, perkenankan kami memperkenalkan Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibnu Susanto selaku Direktur Utama. Bapak Teja Sukmana Hudianto selaku Wakil Direktur Utama. Bapak Niko Gunawan selaku Direktur. Dan Bapak Tehani Purnomo selaku Direktur. Kemudian dari Komisaris, ada Bapak Makmur Wijaya selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen. Lalu Bapak Entario Wijaya Susanto selaku Komisaris. Serta Bapak Johannes Wahyudi Edward selaku Chief Strategy dan Business Development Officer, Corporate Secretary dan Investor Relation. Berikutnya, acara akan dilanjutkan dengan pemaparan kinerja perusahaan oleh Bapak Johannes. Pada Bapak Johannes, kami persilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Kita akan mulai saja. Tadi sudah diperkenalkan perusahaan PT Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK). Mungkin kita langsung ke milestone ya. Sebetulnya cukup panjang milestone-nya karena memang perusahaan kami sudah lebih dari 54 tahun ya. Mungkin ke depan kita akan merayakan ulang tahun yang ke-55. Dan salah satu milestone penting adalah di tahun ini kita dapat banyak sekali award, terutama atas penerbitan Sustainability Link Bond yang pertama di Indonesia. Next. Ini ada beberapa award yang kita terima di tahun 2023, 2024, dan 2025 ya. Jadi
award-award ini juga memberikan gambaran mengenai komitmen perusahaan tentang konsistensi kualitas, baik dari sisi produk maupun dari sisi proses dan manajemen. Kami juga memperoleh eh, award untuk CSR dan em, Best Building di Indobuildtek. Produk kami terdiri dari produk pipa baja, ya. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa raw material kami itu bukan lagi iron ore, tetapi langsung dari coil. Dari coil yang kita kemudian slitting, kemudian eh, kita lakukan pengelasan sehingga produk kami. Kami memperoleh juga berbagai pipa untuk kebutuhan seperti konstruksi, juga ada pertambangan, telco, dan berbagai macam aplikasi lain ya, termasuk juga yang belakangan ini naik daun adalah di oil and gas. Ya, sehingga itu juga nanti akan mempengaruhi tingkat margin kami. Kami juga memproduksi pipa otomotif, pipa furniture ya, dan kami setiap tahun itu memiliki sekitar lebih dari 2.000 customer. Ya. Next ya. Berikut ini adalah eh, paparan sektor-sektor yang kami supply. Ya, terlihat bahwa memang tidak terkonsentrasi hanya di satu sektor saja, tetapi juga banyak sekali sektor-sektor yang terkait ya. Next. Dari sisi kompetisi, kita berkompetisi dengan beberapa company ya, tetapi tidak ada yang head to head. Yang terlihat di sini adalah yang bisa kita dapatkan data adalah dari Bakri Pipe dan dari Krakatau Pipe ya, karena mereka punya induk usaha yang TBK. Kami juga punya presence yang kuat di seluruh jenis pipa yang ada. Next, ya next. Ya, kita langsung aja ke update performance ya. Jadi memang kita sudah melakukan, perusahaan biasanya melakukan 4 kali result call dalam 1 tahun ya. Jadi kita melakukan result call setiap quarter dan pada saat mendekati akhir tahun kita biasa melakukan public expose untuk memberikan gambaran mengenai kinerja sampai dengan akhir tahun. Dalam hal ini kita mengambil angka Oktober ya. Meskipun angka-angka Oktober ini masih merupakan angka interim perusahaan dan belum diaudit. Tetapi kurang lebih sampai dengan 10 bulan tahun 2025 kita lihat perkembangannya cukup baik ya, cukup sesuai dengan ekspektasi kita. Meskipun kita tahu di luar sana banyak challenges, tetapi eh, perusahaan kami dapat mengatasi dan tetap bertumbuh berkat tim yang solid di dalam. Next. Ya, jadi pencapaian kami untuk 10 bulan itu adalah sekitar 445 miliar ya. Jadi kalau dilihat itu sudah merupakan ada pertumbuhan dari 10 bulan yang lalu. Nah, sehingga untuk akhir tahun kita cukup optimis bisa mencapai level profitabilitas yang tidak jauh, jauh berbeda ataupun ada grow dari tahun sebelumnya. Dari sisi volume juga kita ada grow, cuman memang belakangan yang lebih banyak adalah dari sisi plat dan strip ya. Eh, dari sisi likuiditas juga kita lihat ada perbaikan ya, terlihat juga perbaikan yang apa namanya signifikan dan ini juga mendukung kinerja kami untuk mendapatkan modal kerja yang lebih murah ya, sehingga juga mendukung profitabilitas perusahaan di level bottom line ya. Ini juga menunjukkan soliditas dan disiplin manajemen dalam melakukan penataan keuangan. Secara arus kas juga terlihat bahwa laba yang dihasilkan juga langsung terlihat dalam kas ya. Ending kas per Oktober adalah sekitar 770 miliar. Ya. Jadi cukup cukup kuat meskipun kami sedang melakukan ekspansi ya. Akan ada beberapa ekspansi di depan ya tahun 2026 yang akan kita selesaikan ya, beberapa mesin berdiameter besar. Next.
Untuk strategi ke depan, seperti yang pernah kita sampaikan zaman waktu itu, ya kita masih tetap konsisten dengan beberapa ekspansi dan memang kita lihat sejauh ini cukup on track ya, cukup on track dan memang kita harapkan ekspansi ini selesai di tahun 2026 akhir mendatang, ya, sehingga kita bisa menikmati hasilnya mulai dari pertengahan 2026 sampai dengan full year 2027. Ini sedikit update mengenai pembangunan unit kami yang unit 7. Saat ini progresnya sudah hampir selesai ya untuk pembangunan fisik gedungnya. Mesin juga sudah mulai atau belum akan datang ya Pak Niko ya? Sudah akan tiba di mid akan tiba di mid Desember ya kira-kira akan mulai dikirim dan kami juga ada beberapa eh, rep office yang baru yang di Pekanbaru, Semarang dan Medan ya. Saat ini sayangnya di Medan sedang terkena bencana. Mesin yang akan kita pasang di unit 7 itu berteknologi tinggi, eh, automated dan robotik ya, sehingga akan meningkatkan yield dan mengurangi downtime secara signifikan sambil meningkatkan kualitas produk ya, sehingga ini juga nantinya akan memberikan nilai tambah dan eh, memperbesar laba perusahaan. Ini eh, fase pembangunan sekitar 99% pada tanggal 9 November yang lalu. Next, ya untuk market outlook saya kira tidak banyak yang bisa kita update ya. Kita sama-sama ketahui bahwa ke depan sebetulnya permintaan untuk pipa baja ini cukup tinggi ya. Terlihat dari beberapa eh, berita dan beberapa perkembangan yang menarik ya. Misalnya juga dari rekan-rekan perusahaan TBK yang lain, misalnya Wifi, kemudian juga ada Pegas, ya, Medco dan sebagainya yang membukukan banyak sekali eh, ekspansi ya. Jadi tentunya apabila saudara-saudara sekalian bullish ya atau mendukung support support dengan eh, perkembangan dari Pegas atau Medco atau yang lain ya tentunya mereka juga akan mendapatkan pipa dari kami. Next. Ya, ini juga ada Wika, kemudian ada pembangunan akses air bersih Karian ya yang kita juga akan upayakan untuk supply secepatnya. PGO juga begitu juga dan ke depan mungkin salah satu produk unggulan kami itu adalah casing tubing yang akan bisa digunakan di drilling oil and gas. Next. Dari sisi ESG cukup intens ya. Kita membuktikan bahwa kami perusahaan yang cukup comply dan komit terhadap aspek ESG. Kita sudah menerbitkan sustainability financing dan juga ini ada beberapa contoh inisiatif ESG yang kita lakukan. Nanti pada tanggal 17 Desember juga kita akan melakukan peresmian CSR di Wonosobo. Next. Ini adalah pencapaian SLB atas KPI yang kita tentukan ya. Pencapaiannya sudah melewati yang ditentukan untuk 7 tahun sehingga kita dalam kondisi yang cukup aman. Next. Ya ini ada beberapa beberapa dokumentasi mengenai CSR kami yang dilakukan di Pacitan dan di Pasuruan. Untuk outlook sampai dengan 2025 ya, kita tetap dengan target sekitar mungkin 550 sampai 600 miliar net profit. Kemudian di 2027 harapannya kita akan mencapai sekitar mungkin 900 miliar ya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dari produk mix yang lebih banyak di sektor oil and gas. Selain itu juga ada beberapa produk yang kita apa namanya kita supply ke sektor konstruksi dan juga ekspor. Beberapa proyek yang bisa dilihat ya, memang ini ada beberapa proyek yang cukup banyak ya. Kami tidak seperti company lain yang mungkin bisa mempublikasikan setiap kali dapat proyek, karena proyek kami cukup banyak. Ini bisa dilihat beberapa proyek yang kita dapatkan eh, sebagian saja ya. Jadi ada pelabuhan, ada air bersih, ada oil and gas, dan juga ada beberapa infrastruktur lain. Oke, saya kembalikan ke moderator. Hadirin sekalian,
Terima kasih Pak Johannes atas pemaparannya. Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk menyampaikan pertanyaan, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan. Peserta offline yang hadir di ruangan dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan, dan tim kami akan membantu memberikan mikrofon. Lalu untuk peserta online dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat box atau bertanya secara langsung dengan mengklik tombol raise hand, lalu menyebutkan nama dan perusahaan atau organisasi. Terima kasih, selamat siang atas kesempatan untuk mengikuti Pubex. Saya ingin bertanya tentang pabrik yang baru, itu nantinya untuk sektor mana saja? Dan outlook untuk tahun 2026, kapasitas produksi yang direncanakan berapa banyak? Dan kontribusi ke top line-nya berapa persen? Terus kemudian pertanyaan tentang ini apakah udah ada rencana dividen? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk unit 7, sebetulnya kalau untuk sektor kita tentunya membidik seluruh sektor ya, terutama dalam hal ini sektor oil and gas. Sebenarnya kalau di Indonesia dibalik ya, gas dan minyak, karena memang kita lebih banyak di gas. Lalu kemudian kita juga membidik sektor konstruksi karena pabrik baru itu juga akan mampu memproduksi pipa kolom. Kemudian pipa kolom itu juga dapat memproduksi atau dapat diarahkan ke pasar ekspor. Mengenai top line, memang kita mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan, Pak. Kalau dari sisi top line, ASP kami itu terpengaruh dengan harga volatilitas baja. Seperti sebagai gambaran, selama 2025 ini, sebetulnya harga baja itu turun 12% dibandingkan year on year terhadap tahun lalu. Namun demikian, karena kemampuan perusahaan menahan harga penjualan dan juga memang kita produk mix yang berbeda sehingga top line kita tidak turun begitu banyak ya. Dari top line kita hanya turun sekitar mungkin 1% karena juga ada kenaikan volume sekitar mungkin 6% seperti itu. Jadi kalau buat kami Pak yang penting adalah kenaikan dari sisi tonase dan tentunya yang paling penting adalah profit. Kalau untuk tahun depan sebetulnya kita masih sangat konservatif dari pencapaian tahun ini yang mungkin sekitar 500 ya 550 600 kita targetkan naik sekitar 10% saja Pak. Seperti itu. Kalau dari sisi kapasitas produksi secara secara teoritis setelah kedua mesin tersebut terpasang dan beroperasi penuh kapasitas produksi kami adalah 1.200.000 ton per tahun pipa seperti itu. Terima kasih. Yang dari itu, Pris, yang dari Google Form. Oke, untuk pertanyaannya, total pendapatan menurun selama 9 bulan pertama tahun 2025 dibandingkan dengan 9 bulan pertama tahun tahun lalu. Pada breakdown, penjualan black pipe, mechanical pipe, dan water pipe sama-sama mengalami penurunan. Sementara penjualan strip dan plate mencatat peningkatan yang kuat. Segmen pasar spesifik apa yang mendorong pertumbuhan pada segmen strip dan plate? Selain itu, bagaimana pandangan manajemen terhadap pemulihan volume permintaan dan pendapatan pada kategori pipa dengan kontribusi pendapatan terbesar, seperti black pipe dan spiral pipe, sepanjang tahun 2026? Oke, untuk memang mungkin saya jawab yang terakhir dulu ya. Jadi untuk pipa-pipa black pipe dan spiral pipe sebetulnya ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi angka yang tertera dalam laporan keuangan. Salah satu faktornya adalah bahwa pipa-pipa spiral itu belum tentu bisa langsung dikirimkan ya. Proyek itu juga punya limitasi dalam menerima produk yang kita buat
Sehingga meskipun mereka katakan ordernya 5.000 ton gitu, sekali kirim itu hanya paling bisa mungkin 100-200 ton. Ya ini menyebabkan juga akhirnya produk-produk tersebut tertinggal di inventory kami. Namun demikian produk-produk tersebut sebetulnya sudah terjual atau sudah ada yang book ya, sudah ada yang beli, tinggal masalah pencatatan. Nah ini yang terjadi selama beberapa bulan terakhir sehingga kita harapkan memang sampai dengan nanti akhir tahun kita bisa mencatat penjualan atas produk-produk tersebut. Untuk 2026 tentunya kita lihat selama pembangunan Indonesia masih berlanjut ya, masih berlangsung, tidak akan ada penurunan ya atas produk-produk tersebut. Kalau kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai eh, eh, apa tadi ya? Yang pertama tadi apa? Eh, Oh ini ya, apa seg- segmen yang mendorong naiknya strip dan plat ya. Jadi memang banyak hal ya dinamika dari eh, sebuah proyek. Kadang-kadang juga proyek itu menginginkan suplai langsung atas beberapa jenis barang ya, yang kebetulan juga kita bisa produksi. Jadi selain pipa, mereka juga butuh strip dan plat ya, kita juga bisa memproduksi. Nah kebetulan memang dalam tahun 2026 ini ada kenaikan di permintaan tersebut ya. Cuman memang bukan fokus kami untuk menaikkan atau meningkatkan produk tersebut ya. Fokus kami tetap adalah di penjualan pipa. Mungkin begitu, Pris. Next ya. Oke, terima kasih Pak Jo. Kemudian pertanyaan selanjutnya, meskipun pendapatan menurun, perusahaan berhasil mencatat gross profit yang lebih tinggi. Mengingat harga bahan baku merupakan komponen biaya utama, dapatkah manajemen menjelaskan apakah ekspansi margin disebabkan oleh apa? Apakah disebabkan oleh timing atau negosiasi pengadaan bahan baku yang lebih baik, atau keberhasilan pass-through biaya kepada konsumen, atau efisiensi operasional dalam proses produksi? Oke. Jadi faktornya banyak ya. Yang pertama adalah perbedaan dari produk mix itu sendiri ya. Seperti kita ketahui secara gamblang terlihat bahwa eh, produk oil and gas atau API ya, yang belakangnya API itu mengalami peningkatan penjualan ya. Dari tahun sebelumnya mungkin hanya sekitar 5% sampai dengan 9 bulan itu mencapai 7% ya. Ini juga mempengaruhi margin. Yang kedua juga tentunya dilakukan efisiensi ya. Seperti kita lihat terjadi efisiensi di biaya-biaya keuangan. Selain itu juga terjadi efisiensi di biaya umum dan administrasi ya. Jadi memang efisiensi merupakan juga satu hal yang terjadi. Selain itu di dalam ongkos produksi juga terjadi penghematan di samping dengan memang negosiasi pembelian yang baik dari tim purchasing kami dan penjualan oleh tim sales yang mumpuni. Begitu sih kira-kira. Oke. Selanjutnya, mungkin bisa diinfokan Pak, apakah ada proyek besar yang sedang digarap saat ini oleh Spindo? Pak terjadi itu kalau proyek besar. Iya. Kalau saat ini proyek-proyek besar sudah sudah yang sedang digarap ada, tapi sudah tidak banyak ya. Tapi kita harapkan di ke depan masih ada beberapa proyek-proyek besar yang akan kita garap. Ya, salah satunya adalah proyek air itu dari K-Water Karyan dan proyek pipa gas ya itu yang Dumai Semanggi ya. Ya, itu cukup besar. Ada berapa lagi proyek-proyek masih potensial, termasuk proyek di Masela dan lain-lainnya itu proyek-proyek yang sebenarnya masih cukup banyak ya, proyek-proyek besarnya. Jadi kita harapkan ke depan proyek-proyeknya bisa menjadi betul-betul menjadi PO ya, menjadi purchase order untuk Spindo. Itu ada yang mau tanya yang Bapak berbaju coklat. Bisa disebutkan nama dan organisasinya, Pak. Terima kasih banyak Pak Dirut dan juga Pak Komisaris serta yang lainnya. Nama saya Putra dari AWI TV. Saya mau bertanya nih Pak terkait proyeksi Pak ya, proyeksi dari PT Spindo ini. Karena kan secara YoY jika dibandingkan di kuartal pertama tahun 2024 untuk penyusutan laba bersihnya itu
luar biasa besar Pak ya, di atas 20% atau di atas seperlimanya penurunannya Pak. Nah ini kan menurut keterangan yang terakhir kali didapatkan bahwasanya ada faktor cuti Idul Fitri, terus pada akhir Maret beban pokok pendapatan yang turun, dan juga ada kerugian selisih kurs yang membuat laba bersih tergerus. Nah ini kira-kira untuk proyeksi di tahun 2025 di kuartal 1 terutama untuk contoh untuk beban pokok pendapatan itu ada nggak Pak dalam tanda kutip yang bisa dilakukan? Karena kan secara siklus akuntansi kan beban pokok pendapatan itu sebenarnya masih bisa dikurangi Pak. Gitu. Dan juga kan kalau ada selisih kurs, apakah mungkin ada proyek yang notabene dalam tanda kutip membebani ya untuk pembayaran dalam hal selisih kursnya Pak? Gitu. Yang kedua itu kan ada peresmian atau groundbreaking Depo Karawang PT Spindo. Itu katanya untuk memperlebar chain produk dari PT Spindo. Nah itu kira-kira untuk di kedepannya terutama setelah groundbreaking itu apa hanya melayani Jakarta dan Jawa Barat saja atau bisa sedikit merambah ke Pulau Jawa karena pada saat di groundbreaking itu dijelaskan hanya berfokus kepada Jakarta dan Jawa Barat. Nah terus pertanyaan ketiganya, capex yang dilakukan atau capex yang akan dilakukan oleh PT Spindo di tahun ini seperti apa keperluannya atau akan dialokasikan ke arah mana? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama saya jelaskan dulu bahwa memang di first quarter 2025 lalu memang terjadi penurunan laba bersih ya. Tetapi kita sekarang sudah berada di 10 bulan Pak. Jadi sudah lewat dari quarter ketiga dan pada saat ini laba bersihnya sudah naik 8% year on year ya. Jadi memang hal-hal yang sudah kami jelaskan di first quarter itu sudah bisa kita atasi. Yang kedua mengenai depo SKF, memang rencananya kita fokus untuk penjualan di Jakarta dan di Jawa Barat. Tetapi benar kata Bapak tadi, memang kita juga akan merambah mungkin ke area Sumatera seperti itu. Karena kita juga melihat pembangunan di Sumatera cukup cukup pesat ya. Ini mungkin sebelum terjadi kemarin bencana alam. Untuk yang ketiga, CAPEX ke tahun ini kita anggarkan seluruhnya sekitar 700 miliar, tetapi memang ada mungkin beberapa pembayaran yang akan kita geser ke first quarter 2026. Karena kelihatan memang dari sampai dengan 10 bulan ini hanya terbayar sekitar mungkin 250 sampai 300 miliar saja. Tapi ini bukan berarti pengurangan CAPEX, tapi hanya pergeseran timing pembayaran. Terima kasih. Hmm. Selamat sore Pak, saya dari media online. Saya mau bertanya untuk Bapak sebagai pimpinan. Apakah nama saya Rosleni News Pak, apakah ini kan perusahaan baja ini sangat diminati rakyat. Apakah ada diskon untuk rakyat miskin untuk pembelian baja di perusahaan Spindo ini Pak? Itu aja sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang tentunya prosedur pembelian dan polisi pembelian kami ada ya tentunya untuk pembelian dengan jumlah tertentu atau kemudian pembelian dengan eh, spesifikasi tertentu, polisinya sudah ada Bu. Jadi silakan bisa ditanyakan ke toko-toko yang menjual produk kami juga. Terima kasih. Di Zoom ada yang mau bertanya atas nama Pak Adrianus, mungkin bisa open mic. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Andrian. Mau bertanya Pak, terkait yang proyek oil and gas ini kan kalau di Spindo itu kalau tidak salah di laporan keuangannya dulu sekitar tahun 2015 itu kan sempat besar juga porsinya gitu ya. Tapi terus habis itu kan menyusut dan menghilang terus sekarang muncul lagi gitu ya. Sementara kan selama periode 2015 sampai sekarang kan sebenarnya juga proyek oil and gas itu kan ada terus ya walaupun mungkin naik turun
aktivitasnya, tapi kan ada terus gitu ya. Itu mungkin apa bisa dibantu jelaskan Pak, kenapa dulu sempat ada dan hilang, terus sekarang muncul lagi gitu Pak? Mungkin itu pertanyaan satu. Terus pertanyaan dua, kira-kira boleh dijelaskan nggak Pak mengenai proyek oil and gas yang sudah berlangsung sekarang Pak? Kalau tidak salah kan ada proyek yang di Dumai untuk pipa gas ya Pak ya. Itu kira-kira boleh jelaskan Pak detail progresnya bagaimana gitu Pak. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi kenapa oil and gas di 2015 sempat ada, kemudian 2017 dan seterusnya ya kalau meminjam istilah tadi hilang kemudian ada kembali gitu ya. Padahal proyek oil and gasnya ada terus gitu. Ya itu memang makanya kita harus terus memacu tim sales kita supaya kita jangan kehilangan peluang dan kita jangan apa ya lewat dari peluang-peluang yang ada karena memang faktanya ya proyeknya ada terus. Cuman memang kita beberapa kali ada kesulitan misalnya keterbatasan keterbatasan ukuran ya. Jadi kita sebelumnya hanya punya sampai dengan 8 in. Makanya dengan project yang unit 7 ini kita bisa melengkapi sampai dengan yang lebih besar. Sehingga kita peluang untuk mendapatkan project tersebut menjadi lebih besar juga. Yang kedua mengenai Project Dusem ya, Dumai Semangke saat ini memang masih tender kalau nggak salah ya Pak ya, masih tender. Ya kita mendukung beberapa kontraktor di sana kalau meminjam apa namanya pepatah dari teman kita yang lain ya makannya apapun gitu kan minumnya itu gitu. Nah kita ya kontraktornya siapa saja ya pipanya kita. Jadi kami punya harapan yang cukup tinggi untuk dapat masuk dalam proyek tersebut. Mudah ya silakan Pak Teja. Terima kasih. Oke. Saya tambahkan sedikit ya mengenai proyek-proyek oil and gas. Oh ya, Yang baik. proyek oil and gas itu tergantung daripada sumbernya, Pak. Ya, sumber gasnya. Waktu itu memang beberapa proyeknya ada, tapi sumber gasnya nggak cukup, sehingga akhirnya proyeknya sempat tertunda ya. Tapi sekarang dengan Bapak Prabowo, Presiden kita, sudah agak sedikit beda karena visinya betul-betul adalah ketahanan energi salah satunya. Sehingga sebenarnya meskipun kita punya sumber sebenarnya cukup banyak ya, terutama gas-gas kita cukup banyak sekali cadangannya. Tinggal sekarang kan mulai kelihatan ya, sudah ada banyak proyek-proyek yang mengeksplorasi gas-gas itu dan juga dengan hilirisasi dari energi itu juga sangat-sangat membantu sekali ya. Beberapa kilang-kilang yang dulu sudah tidak aktif setelah diambil alih oleh Pertamina, kontrak yang dengan perusahaan-perusahaan minyak asing tidak dipanjang, sekarang kelihatan mulai ada perkembangan baru. Dan ini cukup positif dan ini terus kita harapkan juga akan terus terjadi seterusnya ya sampai karena ya, kebutuhannya masih cukup besar sebenarnya. Ini akan bisa mengurangi import ya, import terutama di sektor oil and gas. Ya, masih. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan apapun proyeknya pipanya Spindo Pak ya. Terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari ruangan ini atau dari Zoom? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami berharap pemaparan hari ini dan juga pada sesi tanya jawab dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan investasi Anda. Apabila terdapat pertanyaan lanjutan, Anda dapat menghubungi kami melalui email korsek@spindo.co.id. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan sampai jumpa pada acara Spindo selanjutnya. Terima kasih.